Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hibernasi landak mini. Nih, hibernasi ini banyak banget pemahaman yang salah tentang landak. Kadang-kadang landak lagi hibernasi dianggap udah mati. Dibuang atau pokoknya disingkirin atau dikubur atau padahal dia lagi hibernasi. Nah, hibernasi ini apa sih, ini mau kita bahas di konten ini. Buat kalian yang mau lebih pasti, lebih lengkap, lebih ininya, boleh cek di deskripsi, itu ada link untuk baca bukunya. Atau kalau kalian yang mau pelan-pelan gitu, mau pelan-pelan sabar nunggu uploadan videonya, saya akan jelasin pelan-pelan ya, cukup di YouTube ini aja. Nah, waktu hibernasi landak mini ini kalian harus paham. Bagi peternak, pembudidaya yang pemula nih harus tahu hibernasi itu apa. Jangan dilihat hibernasi landaknya udah nggak napas, nggak apa, dianggap mati, dibuang. Cek dulu dia hibernasi atau emang mati gitu ya. Nah, perlu kalian semua ketahui, semua landak mini secara alami memiliki kemampuan untuk berhibernasi. Meskipun tidak semua, karena iklim spesies nih sama ketersediaan makanan ini berbanding terbalik. Maksudnya berbanding sama. Kalau dia musim dingin, kalau dia nggak ada makan atau gimana, mereka hibernasi keluar lagi atau gimana. Jadi gini, bisa dikatakan kalau ini salah satu bentuk perilaku unik dari landak mini dalam merespon kondisi lingkungan dengan cara hibernasi. Bagi yang belum mengerti hibernasi pada landak mini, ini adalah kondisi di mana terjadi penurunan aktivitas metabolisme dan suhu tubuh kepada yang lebih rendah. Jadi yang tadinya landaknya aktif, suhu tubuhnya normal, tiba-tiba menurun drastis. Nah, ini menurun drastis ini penyebabnya apa gitu ya? Jangan kaget. Pokoknya kita jangan kaget kalau tiba-tiba melihat landak mini ini lemah atau malas bergerak, jangan kaget. Cara unik ini biasanya dilakukan landak mini sebagai adaptasi terhadap kondisi di musim dingin. Catat, di musim dingin yang rada panjang nih. Jika lagi musim hujan kalau di Jakarta atau gimana gitu. Jika biasanya di musim kemarau, landak mini terlihat aktif, makan, minum, dan aktivitas normal, lalu tiba-tiba aja nih berubah menjadi lebih pendiam. Bisa jadi itu sedang hibernasi. Jadi sederhananya gini, hibernasi memang harus dilakukan oleh landak mini yang memiliki sifat alami. Seperti itu tuh. Tujuan landak mini melakukan hibernasi adalah untuk bertahan hidup nih, melewati kondisi lingkungan selama musim dingin. Catat nih, selama musim dingin. Jadi selama musim dingin, landak tuh sengaja berhibernasi. Landak mini di alam liar biasanya berhibernasi itu dengan cara meringkuk di tempat yang aman, di gua-gua tempat dia tinggal gitu, sampai musim dingin berakhir. Jadi selama musim dingin dia tuh meringkuk aja gitu. Dalam situasi ini, landak mini yang hampir berhibernasi tampak seperti landak mini yang hibernasi tampak seperti hampir mati. Mereka hampir nggak bernapas, nggak bergerak. Bahkan jika kita sentuh, suhu tubuhnya tuh mereka dingin, kayak nggak ada nyawanya, dingin, layaknya hewan mati gitu. Tapi tunggu aja, ketika cuaca berubah menjadi hangat, landak mini akan kembali ke aktivitas rutin mereka. Selain landak mini, hewan yang biasanya melakukan hibernasi itu lumayan banyak, kayak beruang, kelelawar, tupai, cipmung tuh, kura-kura, siput. Pokoknya jenis-jenis lebah juga ada tuh, marmut juga tuh. Jadi setelah nonton konten ini nih, kalian udah tahu nih, hibernasi tuh begini yo, landak ya. Jadi kalau dia diam belum tentu mati. Jangan panik pokoknya. Kalau landak diam tuh belum tentu mati gitu ya. Setidaknya untuk landak mini ternak ini kita nggak perlu melakukan apa-apa hingga musim berganti aja. Kalau lagi musim hujan biarin aja selama musim hujan aja. Paling ntar kalau musim hujan udah berlalu juga dia sehat lagi. Berbeda dengan yang berada di alam liar. Landak mini yang terlihat aman beristirahat dalam sarang, ya tetap aja dia ada, walaupun dia lagi hibernasi gitu kan, tetap aja karena dia nggak sadar gitu, predator tidak ada. Predator pemangsa tetap datang kalau lepas ketemu dia. Jadi pemahamannya gini lah, ini kita bahas hibernasi aja, nggak usah bahas predator. Pemahaman secara ilmiah tuh tentang hibernasi adalah, hibernasi itu berasal kata dari bahasa Latin, namanya hibernare, catat, yang berarti menghabiskan waktu di musim dingin. Catat tuh, hibernasi artinya menghabiskan waktu di musim dingin. Arti kata menghabiskan waktu tentunya udah sangat populer sekali tuh kalau di telinga kita, ya nggak? Orang lebih cenderung menempelkan kata-kata sinonim dengan kata bermalas-malas ria.
menghabiskan waktu di musim dingin, bermalas-malas ria, sama aja lah. Tapi tentu aja bermalasan itu nggak berlaku buat landak. Proses hibernasi itu bukan proses mereka bermalas-malasan. Hibernasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk dia bertahan hidup, bukan malas-malasan sepanjang waktu. Jadi pemahaman tidur sama hibernasi seperti itu tuh rada beda. Tidur kebutuhan fisiologis buat si makhluk hidup agar besok dia bisa beraktivitas lagi fisiknya. Jadi kebutuhan fisiologis seperti itu dengan tidur aja cukup. Tapi kalau hibernasi berbeda. Hibernasi ini untuk bertahan ke musim selanjutnya, melewati musim dingin untuk bertahan ke musim selanjutnya. Jadi landak mini ini umumnya melakukan penurunan suhu tubuh yang sangat drastis. Tes gitu ya. Maksudnya langsung dingin gitu, langsung hampir kayak mati. Tentu aja bagi yang mengerti proses ini nih, bagi orang yang udah tahu landak mini, udah pernah ngelewatin proses ini, ya nggak terlalu terkejut, kecuali yang baru, orang-orang baru gitu. Saking dinginnya itu, landak mini tuh sampai ke 10 derajat, saking dinginnya. Kita kan kalau ngeliat ini, apalagi kita nggak ada pengetahuan tentang hibernasi landak gitu ya, tiba-tiba landak kita masuk masa ke hibernasi, tubuhnya dingin, dan yang paling parah, detak jantungnya juga kalau kita pegang tuh kadang kayak kalau apalagi kita megangnya sebentar banget, loh kok nggak ada detak jantung ya? Padahal ada, cuma rada menurun. Penurunan suhu tubuh landak mini yang drastis ini dan dianggap sama dengan mati ini sebenarnya masih dikendalikan oleh area otak yang otaknya yang disebut hipotalamus apa ya. Jadi singkatnya otak landaknya masih tetap terjaga, masih tetap bekerja walaupun dia lagi diam nggak bergerak. Selama hibernasi ini, landak mini bergantung pada cadangan jaringan adiposa, adiposa tuh jaringan lemak. Jadi kalau manusia gemuk kan ada lemak-lemaknya tuh. Nah begitu juga landak ada lemak-lemaknya. Jadi selama dia hibernasi itu kan dia puasa tuh, nggak makan, nggak apa. Nah itu lemak-lemaknya itu yang menjadi energi dia untuk hidup. Jadi pelan banget. Jadi nah si lemak ini juga nanti yang membantu ketika dia udah selesai hibernasi, dengan sisa lemak ini juga yang membantu dia untuk berburu makanan lagi, nyari makanan lagi. Jadi semua bergantung ke namanya adiposa lemak. Dah gitu aja tuh. Jadi tapi kalau lagi hibernasi kan nggak bergerak sama sekali tuh, nggak makan apa-apa, ntar gimana bang? Bisa bang bertahan sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu gitu ya. Kalau lagi musim dinginnya panjang gimana tuh bang kalau hibernasi? Nah itu jawabannya, ada adiposa lemak namanya. Jadi lemak-lemak dia yang ada di tubuhnya itu yang dibuat diserap terus. Dia cuma buat napas sama detak jantung aja. Suhu tubuh juga didinginin. Pokoknya dia landak begini tuh supaya bisa sampai ke melewati musim dingin, bisa sampai ke musim selanjutnya. Ya gitu pemirsa, udah jelas dah, udah kepanjangan saya ngomong dah, apa aja saya kata dah. Tapi kalau dengerin baik-baik yang saya omongin ini sebenarnya berguna lah, info yang berguna lah. Ya gitu ya, berbagi nggak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Yang mau usaha landak mini, beli indukannya atau beli anakannya atau mau baca bukunya, cek di deskripsi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Dan saya berwasiat kepada kalian semua agar selalu bertakwa di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.